pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Deanaldi Septama, NIM 19018139, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin menyampaikan terkait bisnis plan, terkait mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Murad. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan menjelaskan beberapa poin penting terkait usaha saya. Yang pertama yaitu tampilan web. Seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan web yang saya dan tim saya rancang, dan ini sudah bisa diakses secara umum walaupun belum sepenuhnya fungsional. Tapi web ini sudah secara 80% sudah cukup matang dan bisa digunakan. Mungkin untuk tampilan web saya akan tidak berbicara banyak, karena pada minggu lalu saya juga sudah melampirkan footage bahwasanya bagaimana tampilan website yang saya dan tim saya rancang. Jadi saya rasa tidak perlu banyak penjelasan di bidang ini, karena pada dasarnya sama saja dengan website pada umumnya. Secara kami tidak mengurangi sama sekali fitur-fitur esensi dari sebuah website. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu program pengembangan. Dalam kasus ini saya dan tim saya menggunakan beberapa platform. Ada dua platform utama yang menunjang pengembangan web ini. Yang pertama yaitu GoDaddy Sites sebagai sebagai web builder dan publisher, karena web kami belum mendapatkan domain dan hosting yang cukup terjangkau harganya, karena kita tahu dua hal tersebut harganya cukup mahal. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan Microsoft Visual Studio Code. Jadi di sini kami dituntut untuk mengerti sedikit ilmu coding dasar untuk membangun sebuah website. Ya, memang sedikit tricky, memang sedikit membingungkan, tapi saya dan tim saya sudah mampu untuk melewati ini semua. Jadi seperti yang tadi, dua aspek penting, maksudnya dua platform penting, yaitu GoDaddy Sites sebagai website builder dan publisher, dan Microsoft Visual Studio Code. Selanjutnya yaitu target pasar. Sebenarnya berbicara tentang target pasar, ya kami tidak terlalu memiliki target pasar yang spesifik, karena bisnis seperti ini, web designing dan developing, sebenarnya mencakup seluruh konsumen. Maksudnya di sini yaitu dari golongan siapa saja bisa, bagi mereka yang membutuhkan jasa seperti ini. Tapi apabila berbicara tentang target pasar secara spesifik, ya kami tentu juga punya pangsa yang kami inginkan. Yang pertama yaitu yang pertama seperti perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki web, dan kami di sini hadir untuk sebagai bentuk refresh dari web yang mereka yang lama, istilahnya itu memberikan sentuhan baru dari web mereka yang sudah ada. Selanjutnya yaitu startup businessman atau businesswoman, yang bagi orang-orang yang tertarik akan memulai bisnis dengan metode online menggunakan website, dan kami hadir di antara mereka untuk menghadirkan layanan untuk membuat dan merancang web seperti yang mereka inginkan, karena kebutuhan web pada saat sekarang sudah semakin meningkat, terlebih di saat pandemi seperti ini. Dan yang ketiga yaitu pada para blogger. Kami juga memiliki target pangsa, yaitu para blogger, yang mana seperti misalnya para travel blogger, dan menginginkan website mereka dengan tampilan yang bagus ala Kibo Company Corp. Jadi kami hadir untuk mereka, memberikan layanan terbaik kami buat mereka, dan tanpa mengurangi fitur-fitur esensi dari sebuah web itu sendiri, dengan tampilan sederhana ala Kibo Company Corp.
Dan yang terakhir, berbicara tentang standar harga, tentu ini adalah hal yang paling krusial dalam sebuah bisnis, terkhusus bisnis web. Sebenarnya harga yang kita bicarakan tentu ada patokannya, cuman hanya saja ada beberapa kendala yang kami hadapi, seperti misalnya semakin sulit desain yang diminta oleh konsumen kami, maka harga akan semakin meningkat, karena itu akan meningkatkan tingkat kesulitan dari saya dan tim yang bekerja. Selanjutnya juga biaya hosting dan domain yang cukup beragam dan belum menemukan yang terjangkau hingga saat ini juga menjadi masalah demikian untuk menjalankan bisnis kami. Berbicara tentang standar harga, tentu kami sudah menyiapkan standarnya. Kami seperti dasarnya kami memulai dengan harga kurang, misalnya kita patokan saja Rp500.000, tergantung kesulitan yang kami hadapi. Rp500.000 itu belum termasuk dengan biaya hosting dan domain, karena seperti yang kita ketahui, domain dan hosting harganya variabel. Walau beda domain, beda hosting, maka harganya akan berbeda. Jadi 500.000 adalah biaya pengembangan web biasa, dan di luar biaya hosting dan domain. Jadi harganya agak sedikit ya krusial ya, karena tidak ada patokan resmi harganya, tapi standarnya ada. Misalnya pada kasus ini, dengan apabila orang itu ingin menggunakan domain .com, maka harga domainnya akan berbeda dengan klien yang meminta domainnya dengan menggunakan hosting yang berlabelkan .xyz. Nah, di sini sudah jelas bahwa harga akan berbeda pada setiap aspeknya. Terlebih apabila kami mendapatkan klien yang meminta desain yang cukup susah, otomatis tim kami kesulitan, ya tidak kesulitan tapi sedikit berjuang untuk membuatnya. Jadi itu akan meningkatkan harganya, walaupun tidak signifikan, tapi itu akan meningkatkan harga karena faktor kesulitan yang kami hadapi. Baik, saya rasa itu saja untuk penjelasan bisnis saya untuk kali ini terkait desain kemasan minggu ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Saya akhiri dengan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ciao.